SPY dari Jabatan Universitas Lambung Mangkurat, program studi Bahasa Indonesia. Hari ini saya melaksanakan praktek pembelajaran di sekolah saya SMK Negeri 1 Baradai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Waktu pelaksanaan hari Rabu 5 Oktober 2022. Terima kasih. Kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Ya, Ibu Pak, silakan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu berdoa. Berdoa dimulai. Ada hari ini yang tidak hadir? Ada berapa orang? Satu. Atas nama siapa? Ini hari apa? Hari Rabu 5 Oktober 2022. Ya, Rodi, terima kasih. Biar kalian tambah semangat, kita bersama bersama. Pembelajaran hari ini itu peserta didik dapat merancang dan menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaan yang tepat melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran project basic learning. Ini sudah sesuai untuk duduknya sesuai kelompok enggak? Iya. Ya. Kelompok 1? Oh, sudah. Kelompok 2? Kelompok 3? 4? Ya, 5? Ya, sudah sesuai dengan kelompoknya ya. Yang kita lanjutkan untuk dijelaskan dulu. Nah, coba lihat di sini. Ini contoh teks eksplanasi. Sedangkan yang berikutnya ini ada contoh video dalam bentuk video. Kalau kalian membuatnya berarti berupa dua ya, berupa teks sama video dalam bentuk video. Coba kita buka contoh videonya. Ya, ini tadi contoh video teks eksplanasi. Ingat? Nah, untuk teks eksplanasi ada berapa tadi strukturnya? Yang harus ada? Ya, yang pertama yang kedua, yang ketiga, interpretasi atau kesimpulan. Dari materi yang Ibu sampaikan, ada yang ditanyakan untuk struktur di dalam teks eksplanasi, baik itu di dalam teks ataupun di dalam video. Ada yang ditanyakan? Iya, silakan berdiri, Nat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau kalau misalkan membuat video eksplanasi itu misalkan yang dalam di lingkungan yang di
banjir atau longsor katanya di kehidupan sosial bisa tidak termasuk eksplanasi tidak? Ada yang bisa menjawab? Ada? Oh, ya. Ada yang bisa menjawab pertanyaan Ayah, ada silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Dianur. Jika pertanyaan dari Pak Tiga, menurut saya itu bisa karena eksplanasi itu tidak hanya fenomena alam, tetapi bisa juga fenomena sosial seperti tentang sampah atau pergaulan bebas. Iya. Waalaikumsalam. Nah, ini benar apa yang dibilang Abel tadi ya. Ada yang mau menambahkan lagi? Ada? Ya kalau tidak ada, silakan kalian berkelompok lah. Nah ini ada LKPD. Nah tolong kalian panjang dulu apa saja yang ada yang akan kalian buat di dalam teks eksplanasi. Ya silakan kalian berdiskusi dulu lah, berkelompok kira-kira berbagi peran di sini. Tolong teman yang lain saling membantu, yaitu membuat teks dulu lah, membuat teks dulu. Teksnya baru kemudian mengatur pembuatan video. Kira-kira teman-temannya masing-masing berbagi peran ya Pak. Silakan. Bisa ya, Pak? Setelah selesai, baru nanti kalian keluar dalam proses pembuatan video. Setelah selesai kita kembali lagi ke kelas ya. Mana sudah? Sudah untuk pembuatan nextnya? Nanti kita proses keluar ya. Nah itu persilakan kepada kalian untuk keluar ruangan. Nah setelah selesai baru kita kembali ke sini untuk presentasi. Silakan. Kalau sudah selesai untuk pembuatan video ya, kita presentasi ke depan. Ibu persilakan nanti tiap kelompok mempresentasikan pembuatan teks eksplanasi dan juga pembuatan video. Nah, jadi di sini minta gantian, tolonglah untuk mengoreksi masing-masing kelompok itu meminta mengoreksi. Kelompok 1 mengoreksi kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3 mengoreksi kelompok 4, dan kelompok 5 ke kelompok 1. Masing-masing membuatkan koreksi pembetulan pembuatan video, dan juga bisa juga kalian membuat apa mungkin kelebihan dari videonya apa bisa juga. Silakan untuk kelompok 1 presentasi ke depan ya, silakan ya. Untuk kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Adelia Nur, saya Erwati, saya Elvita Putri, saya Aulia Putri, saya Ezra Rahman. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan video eksplanasi tentang fenomena alam yaitu banjir di Desa Netrajak. Sampai kalinya.
Peristiwa alam yang terjadi akibat meningkatnya volume air dan volume daratan. Banjir mengakibatkan masalah dari masalah ekonomi hingga masalah sosial. Banjir juga merusak sarana dan prasarana yang ada. Banjir aliran deras membawa material dari hulu hingga rumah yang di dekatnya hancur dihantam. Di lapangan yang meningkat Proses terjadinya banjir dibedakan menjadi dua, yaitu secara alamiah dan non-alamiah. Proses banjir alamiah. Pada siang hari, air laut, danau, hingga sungai akan menguap karena sinar matahari. Kemudian air yang menguap berkumpul menjadi awan tersebut ditiup ke daratan dan menurunkan uap lewat hujan. Hujan dapat turun di daerah seperti permukiman dan pegunungan. Air hujan yang turun akan diserap oleh tanah dan ditahan tumbuh-tumbuhan. Proses banjir non-alamiah. Banjir non-alamiah disebabkan oleh perbuatan manusia seperti membuang sampah ke sungai, penebangan hutan liar. Pada kasus ini, dapat membuat aliran tersebut ketika curah hujan meningkat, sampah dan air meluap sehingga terjadi banjir. Pada beberapa tahun yang lalu, tepat pada malam Kamis tanggal 14 Januari 2021, kurang lebih jam 10 WITA terjadi banjir di Desa Datar Ajar, Kecamatan Hentakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Warga mengungkapkan desa tersebut yang paling parah terdampak. Beberapa korban jiwa, rumah warga banyak hancur dan hanyut. Menurut data, ada 114 rumah yang dihuni 399 jiwa rusak berat. 20 rumah yang dihuni 80 jiwa hilang disapu banjir bandang. Sementara di Hinas Kanan ada 3 rumah dengan 12 jiwa yang rusak berat. Ketinggian air mencapai atap rumah warga. Kerusakan infrastruktur berupa jambatan, bangunan, dan akses jalan nyaris lumpuh. Sebagian besar jalannya telah rusak dan juga mengalami longsor. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa banjir lebih banyak dipengaruhi oleh aktivitas manusia yang tidak mampu menjaga lingkungannya. Oleh karena itu, diperlukan suatu kesadaran dari masyarakat untuk dapat menanggulangi banjir, seperti melakukan reboisasi, membuang sampah pada tempatnya, serta tidak membangun tempat tinggal di daerah bantaran sungai, dan melakukan program reboisasi untuk menanggulangi terjadinya banjir. Sekian video tereksplanasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Avoid the depression. We've been here before and I want. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wa udhatan lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan kali ini sehingga dapat bersama-sama melaksanakan presentasi ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Adelia Nur, saya Isra Rahma, saya Aulia Putri, saya Esther Putri. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas kami pada bab tereksplanasi, yaitu fenomena alam, tentang fenomena alam yaitu banjir di Desa Datar Ajar. Banjir di Desa Datar Ajar. Pernyataan umum. Banjir adalah peristiwa alam yang terjadi akibat meningkatnya volume air dan volume daratan. Sebab akibat proses terjadinya banjir dapat dibedakan menjadi dua, yaitu secara alamiah dan non-alamiah. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai fenomena alam yaitu banjir di Desa Datar Ajar. Apakah ada pertanyaan atau tambahan dari kelompok lain mengenai presentasi kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nordel Priani dari perwakilan kelompok 2, izin menambahkan dan menyempurnakan. Video dari kelompok 1 sudah baik, akan tetapi menurut kami sebaiknya video bukti dari kejadian banjir bandang diputar setelah dijelaskan tentang terjadinya banjir bandang tersebut.
dan penyempurnaan pada kata dengan 12 jiwa yang rusak berat, ketinggian air mencapai atap rumah warga kerusakan. Kata warga tertinggal di video tersebut, sedangkan pada saat menjelaskan ada terucap kata warga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 atas tambahannya terhadap presentasi kami. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita persilakan untuk kelompok 2 untuk presentasi maju ke depan. Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang teks eksplanasi yang berjudul Bencana Banjir. Teks eksplanasi bencana banjir. Pernyataan umum. Banjir merupakan peristiwa bencana alam yang dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air yang berlebihan sehingga memenuhi daratan. Pada umumnya, banjir akan terjadi secara mendadak dan alirannya berlangsung sangat deras sehingga bisa mengakibatkan benda di sekitarnya hanyut. Sebab akibat. Banjir bisa disebabkan karena curah hujan yang sangat tinggi, faktor iklim, atau penebangan pohon secara liar yang membuat tanah tidak dapat menyerap air dengan baik, sehingga dapat menyebabkan terjadinya banjir. Seperti yang pernah terjadi di kota Barabai dan sekitarnya, pada bulan November 2021 terjadi 3 kali banjir. Banjir pertama terjadi pada hari Senin 15 November 2021. Luapan sungai kembali menggenangi sudut-sudut kota pada Jumat 19 November 2021. Kemudian pada Jumat 26 November 2021 banjir kembali terjadi walau kenaikan air tak setinggi banjir pertama yang membuat beberapa ruas jalan dan jembatan rusak serta banyak warga yang mengungsi. Berdasarkan data Humas Korim 101 Antasari dan Posko Tagana Kalsel dilaporkan terendam air dengan ketinggian berkisar 15-65 cm. Sejumlah desa dan kelurahan yang terendam meliputi Desa Mandingin, Kelurahan Barabai Timur, Barabai Utara, Barabai Selatan, Desa Banuajingah, dan Desa Pajukungan. Dampak banjir di Barabai, sebagian besar warga harus diungsikan ke Gedung Juang Barabai dan Stadion Murakata Mandingin Barabai. Sementara banjir di Batang Ale Selatan melanda Desa Cukan Lipai dan Desa Tanah Abang, kemudian Desa Jaranih, Desa Mesiraan, Desa Kayu Rabah, sedangkan di Kecamatan Pandawan banjir juga terjadi dengan ketinggian air bervariasi mulai 15 sampai 45 cm. Dari bencana ini, total korban meninggal dunia sebanyak 12 orang. Selain itu, terdapat 7 orang yang hilang, 4 orang luka-luka, 379.878 menderita, 3.599 orang mengungsi. Sementara itu, ada kerugian materi berupa 32.572 rumah rusak tenggelam, 90 rumah rusak berat, 76 rumah rusak sedang, dan 180 rumah rusak ringan. 44 unit fasilitas pendidikan terdampak, 4 jembatan rusak berat, dan 1 titik jalan rusak. Selain itu, masyarakat terdampak banjir juga akan sulit untuk bekerja selama banjir terjadi. Hal itu tentu membuat masyarakat rugi dari sisi ekonomi. Interpretasi atau kesimpulan dari teks eksplanasi tersebut adalah proses banjir dapat terjadi secara alamiah dan karena ulah manusia. Manusia dapat mengalami kerugian akibat banjir tersebut dikarenakan mereka mendiami tempat tinggal yang secara alamiah merupakan dataran banjir. Dan pembahasan dari kelompok kami tentang teks eksplanasi yang berjudul Bencana Banjir.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya atas nama Nordal Mariani. Saya Nur Asmila. Saya Nur Renalda. Ingin mempresentasikan tentang teks eksplanasi yang berjudul Bencana Banjir. Bencana banjir, pernyataan umum. Banjir merupakan peristiwa bencana alam yang dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air yang berlebihan sehingga memenuhi daratan. Pada umumnya, banjir akan terjadi secara mendadak dan alirannya berlangsung secara deras sehingga bisa mengakibatkan benda di sekitarnya. Sebab akibat banjir bisa disebabkan karena curah hujan yang sangat tinggi, faktor iklim, atau penebangan pohon secara liar, seperti yang pernah terjadi di Kota Barabai dan sekitarnya. Baiklah, apa ada yang ditanyakan atau ditambahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 izin mengoreksi tugas video eksplanasi dari kelompok 2. Baik, menurut kami videonya sudah baik, tapi ada sedikit koreksi dari kami. Sebaiknya yang disebab akibat, yaitu kata sampai warga yang mengungsi ditulis di struktur pernyataan umum. Sekian koreksi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tambahan dari kelompok 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya kita presentasi kelompok 3. Ya, silakan maju kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan menjelaskan teks eksplanasi yang bertema bencana banjir bandang. Jangan lupa simak videonya ya. Bencana banjir bandang. Banjir bandang menghantam Kabupaten Hulu Sungai Tengah, lebih dari 68.000 jiwa terdampak. 8.000 mengungsi dan 9 korban jiwa ditemukan meninggal dunia. Kecamatan Hantakan salah satu yang terdampak paling parah. Banyak rumah hancur dan menyisakan puing-puing. Tim SAR, gabungan relawan, dan BNPB baru bisa memasuki Kecamatan Hantakan pada hari Jumat 15 Januari 2021 dikarenakan akses jalan berlumpur dan tidak bisa dilewati. Banjir besar ini dapat datang secara tiba-tiba dan biasanya terjadi dengan sangat cepat, berupa luapan yang menggenangi serta mengalir deras dan dapat menghanyutkan material besar seperti batu, batang pohon, tanah, dan lainnya. Banjir besar ini dapat terjadi pada daerah yang memiliki permukaan rendah dan diguyur hujan terus-menerus. Terjadinya banjir bandang disebabkan oleh penjunan air terhadap tanah di wilayah tersebut yang berlangsung dengan sangat cepat, sehingga tidak dapat diserap kembali. Air yang menggenang akan berkumpul di daerah-daerah permukaan rendah dan akan mengalir dengan cepat ke daerah yang lebih rendah. Aliran air yang begitu deras tersebut akan menghanyutkan benda-benda sekitarnya dan bersifat merusak. Selain dampak dari sisi ekonomi, banjir bandang juga dapat mengakibatkan risiko wabah penyakit akibat genangan air. Banjir bandang tidak bisa dianggap sebagai satu persoalan tunggal, tetapi sesuatu yang diakibatkan oleh beberapa faktor yang secara berantai mengundang banjir. Pemerintah dan masyarakat harus bersatu padu mengulangi banjir agar dampak negatif bencana alam yang satu ini dapat diminimalisasi. Sekian penjelasan dari kami tentang teks eksplanasi mengenai bencana banjir bandang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan teks eksplanasi yang bertema bencana banjir bandang. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra, saya menempuh kerjanya. Saya Emerald. Baik, selesai. Izinkan kami memulai presentasi. Bencana banjir bandang.
Pernyataan banjir bandang menghantam Kabupaten Hulu Sungai Telah, lebih dari 6.000 jiwa terdampak, 8.000 pengungsi dan 9 jiwa ditemukan meninggal dunia. Sebab akibat terjadinya banjir bandang disebabkan oleh pemenuhan air terhadap tanah di wilayah tersebut. Baiklah, apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menanggapi. Videonya sudah bagus, tetapi pada bagian kesimpulan ada kata yang salah diucapkan, yaitu pada kata mengulangi. Seharusnya kata itu dibaca menanggulangi. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 4 atas tambahannya. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya presentasi dari kelompok 4. Ya, dari untuk kelompok 4 silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang teks eksplanasi yang berjudul Kenakalan Remaja. Masa remaja adalah saat-saat ketika anak masih bingung dengan diri sendiri. Dengan kata lain adalah masa pencarian jati diri. Pada masa ini banyak remaja yang terseret di pergaulan negatif karena tidak memiliki pegangan. Bentuknya bisa berupa kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum, sosial, dan moral yang berlaku di dalam masyarakat. Di Indonesia, angka kenakalan remaja pada tahun 2015 mencapai 7.762 kasus. Banyak hal yang tergolong dalam kenakalan remaja, antara lain seperti putus sekolah, tawuran, balap liar, bullying, mengonsumsi obat-obatan terlarang, dan masih banyak lagi. Kenakalan remaja disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat terjadi karena perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja. Sedangkan faktor eksternal dapat terjadi karena perceraian keluarga, lingkungan yang kurang baik, kondisi perekonomian, dan penyalahgunaan teknologi. Kenakalan remaja dapat mengakibatkan dampak negatif pada diri sendiri dan orang lain. Dampak negatif pada diri sendiri adalah remaja akan mudah marah, antisosial, dan suka mengganggu orang lain. Adapun dampak buruk pada orang lain, yaitu ketakutan pada remaja tersebut, kerusakan dan kehilangan harta benda, bahkan mengancam diri orang lain. Sekelompok remaja mengejar pengemudi sepeda motor lain ini sambil menakuti dengan senjata tajam di kawasan Kanal Banjir Timur, Jakarta Timur dan viral di media sosial. Aksi ini pun meresahkan warga. Video memperlihatkan 4 remaja mengejar pengendara sepeda motor di kawasan Kanal Banjir Timur Cakung, Jakarta Timur pada Selasa malam 8 Maret lalu menjadi viral di media sosial. Dalam video yang direkam oleh salah satu remaja ini, 4 pelaku mengendarai 2 sepeda motor dengan berboncengan menakut-nakuti pengendara sepeda motor di depannya sambil mengirimkan senjata tajam. Ulah para remaja ini membuat resah warga di sekitar Kanal Banjir Timur lantaran di kawasan ini kerap terjadi tindakan kriminalitas yang menyasar kepada pengendara sepeda motor. Dalam menangani permasalahan kenakalan remaja, perlu adanya penanaman nilai moral, pendidikan, dan religius pada diri seorang remaja. Oleh karena itu, kita sebagai remaja berpendidikan harus sadar bahwa kenakalan remaja harus segera dihentikan. Sekian pembahasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk presentasi, bukan berekspektasi, karena tingginya ekspektasi membuat sakit hati. Kami dari kelompok 4, saya Reza, Norma Paulina, Hikmah, Inayah Hidayati. Jadi kami akan membacakan teks eksplanasi yang berjudul Kenakalan Remaja. Kenakalan remaja. Masa remaja adalah saat-saat ketika anak masih bingung dengan diri sendiri. Dengan kata lain adalah masa pencarian jati diri. Pada masa ini banyak remaja yang terseret di pergaulan negatif karena tidak memiliki pegangan. Di Indonesia, angka kenakalan remaja pada tahun 2015 mencapai 7.762 kasus. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 5 ingin menambahkan
Seharusnya pada saat penyampaian sebaiknya ditambahkan teks karena antara suara asli dan yang mengerik hampir menyatu sehingga kurang jelas terdengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 5 tanggapannya. Sekian pembahasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang berikutnya presentasi dari kelompok 5. Ya, silahkan maju ke depan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membuat video eksplanasi yang bertemakan sampah. Sampah merupakan barang atau benda yang sudah tidak digunakan lagi, yang keberadaannya sangat mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. Sampah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah jenis sampah yang mudah terurai, seperti sayuran, kertas, daun-daun kering, dan sisa-sisa makanan. Sampah ini dapat diolah sebagai pupuk atau kompos untuk tanaman. Sementara sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah terurai, seperti plastik, botol, kaleng, dan sebagainya. Salah satu untuk meminimalisir sampah anorganik dapat didaur ulang menjadi sebuah benda yang mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Sampah merupakan salah satu fenomena yang seringkali kita temui di lingkungan masyarakat. Sampah mulanya terlihat biasa berserakan di sekitar kita, namun sampah tersebut menimbulkan dampak yang sangat susah, seperti sarang penyakit, banjir, dan tanah longsor. Sampah yang dibiarkan menumpuk mendatangkan bau yang tidak sedap, sehingga akan mencemari udara yang nantinya akan mendatangkan penyakit seperti muntah ber dan DBD. Banyak sekali dampak yang dapat dirasakan jika kita selalu membuang sampah sembarangan. Untuk itu, kita sebagai makhluk sosial yang menginginkan kesejahteraan, marilah bersama-sama untuk menjaga lingkungan, dimulai dari hal yang paling kecil, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk atau kompos untuk tanaman, dan sampah anorganik dapat diolah kembali untuk menjadi barang yang mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Sekian video eksplanasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas dari eksplanasi mengenai fenomena sosial sampah. Saya Maksida, saya Mena, saya Marina, Saya Muhammad Abrar. Pernyataan umum. Sampah merupakan barang atau benda yang sudah tidak digunakan lagi, yang keberadaannya sangat mengganggu kesehatan masyarakat di sekitar. Sampah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sebab akibat, sampah merupakan salah satu fenomena yang seringkali kita temui di lingkungan masyarakat. Sampah mulanya terlihat biasa berserakan di sekitar kita. Namun, sampah tersebut memberikan dampak yang besar seperti sarang penyakit, banjir, dan tanah longsor. Dari yang kami sampaikan, apakah ada pernyataan atau tambahan lainnya dari kelompok lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfa Rahma, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memberikan tambahan. Saat memperkenalkan atau membuka video, kalian kurang maksimal. Seharusnya kalian membuka dan menunjuknya bersama-sama. Kalian hanya perwakilan saja. Mungkin itu saja tambahan dari kelompok kami, karena video dari kelompok 5 sudah cukup baik. Mungkin kedepannya agar bisa lebih ditingkatkan lagi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tambahan dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Kesekian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pembelajaran kita hari ini mengenai teks eksplanasi dapat kita simpulkan bahwa yang namanya fenomena itu bisa terjadi apa saja, bukan hanya kejadian alam bukan hanya kejadian alam yang bisa masuk ke dalam teks eksplanasi, tetapi juga kejadian sosial. Kemudian kejadian apa lagi? Pendidikan. Sampai di sini untuk
kesimpulan dari kita semua pembelajaran ini. Nah, kemudian kita lanjutkan. Silahkan kalian buka e-learning. Nah, itu tadi tugas di e-learning. Nah, silahkan Ibu minta teman kalian untuk membacakan dari tugas tadi. Ya, silahkan. 1. Jelaskan peran Anda dalam proses pembuatan video teks eksplanasi. Peran saya di dalam proses pembuatan video teks eksplanasi adalah sebagai editing video dan mencari teksnya. 2. Jelaskan kesulitan yang Anda hadapi pada saat proses pembuatan video teks eksplanasi. Kesulitan yang saya hadapi di saat proses pembuatan video teks eksplanasi adalah di saat proses syuting kebanyakan salah mengucapkan kalimat sehingga mengulang dari awal. Ya, itu tadi tugas mandiri dari teman kalian. Nah, 1 orang Ibu minta lah, untuk yang lain nanti silakan lah. Kemudian yang sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, ada di sini yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini mengenai teks eksplanasi. Yuk, siapa? Izin menjawab. Dalam pembelajaran teks eksplanasi menggunakan media video, dapat ditarik kesimpulan bahwa dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif, dan mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok. Penugasan yang diberikan oleh Ibu memberikan kesempatan kami belajar di luar kelas sehingga kami dapat mengekspresikan dalam pembuatan teks eksplanasi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya ada yang bisa memberikan refleksi hari ini untuk pembelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin menyampaikan refleksi. Pada pembelajaran hari ini saya mempelajari tentang teks eksplanasi, yaitu yang merupakan sebuah teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai proses terjadinya fenomena alam maupun sosial, dan juga memiliki tujuan dan ciri-ciri tersendiri. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, baik itu kalian telah menyampaikan kesimpulan dan juga refleksi. Untuk pembuatan video kalian, terima kasih untuk pembuatannya, karena video kalian itu bagus dan luar biasa. Ya, sebelum Ibu akhiri, terlebih dahulu Ibu sampaikan materi kita yang akan datang itu mengenai ceramah. Nah, jadi kita mempelajari ceramah untuk yang akan datang. Silahkan kalian pelajari dulu untuk materi ceramahnya. Silahkan oleh yang berikutnya. Sebelum Ibu akhiri, ada baiknya supaya pembelajaran kita hari ini ada hikmahnya, kemudian kejadian-kejadian yang kita alami supaya tidak terulang kembali. Dan kita berdoa supaya apa yang kita kerjakan hari ini bermanfaat. Ya, Ibu persilakan. Sebelum mengakhiri pelajaran pada sore hari ini, terlebih dulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.